Welcome to Supply Chain Dialogue, podcast di mana kita bisa sharing dan berdiskusi mengenai hal-hal seputar supply chain management. Perkenalkan, saya Aho sebagai host pada episode kali ini. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh platform sosial media ISEA Indonesia, supaya Anda tidak tertinggal konten-konten seputar supply chain lainnya. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, mengenai sistem optimasi di ranah logistik. Kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi logistik di perusahaan. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber sekaligus. Yang pertama ada Pak Wahyu Kristi, beliau menjabat sebagai Supply Chain Director di PT Tirta Kencana Tata Warna Avian Brands. Kemudian yang kedua ada Pak Boy Cahyo Prihanto. Beliau merupakan seorang Operational Director dari Petro Kopindo Cipta Selaras. Langsung saja kita sambut Pak Boy dan Pak Wahyu. Selamat datang di podcast kita. Apa kabar Pak? Baik. Akhirnya kita bisa ketemu ya, selama sebelumnya itu kita cuma ketemu di SCS secara online aja gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke topik nih Pak. Pak Wahyu dan Pak Boy, kalau kita berbicara mengenai sebuah manajemen di perusahaan ya, tentu yang dibahas pertama kali itu bagaimana kita memplanning sesuatu. Nah, ini kan sama-sama dari subsidiary perusahaan dan bergerak di bidang logistik, tapi barangnya berbeda. Kalau Pak Boy mostly di fertilizer gitu ya, kalau Pak Wahyu di painting company gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk merencanakan dan mengelola rantai pasok itu sendiri? Boleh dibantu jawab dari Pak Boy dulu? Terima kasih. Saya kebetulan menghandle salah satu anak perusahaan petrokimia Gresik, yaitu Petro Kopindo Cipta Selaras. Kami ini sebenarnya perusahaan, kalau core bisnisnya sebenarnya third PL, third party logistik ya. Jadi kami merupakan bagian rantai pasok dari salah satu industri pupuk ya. Walaupun kami juga handle di luar industri pupuk juga gitu ya. Jadi layanan jasa kami ada warehousing, kemudian transportation, freight forwarding, termasuk handling material. Jadi mostly core business kami di situ gitu ya. Nah, bagaimana kami merencanakan rasional logistik di tempat kami? Karena kan kami ini adalah jembatan ya yang digunakan oleh konsumen untuk mendeliver produknya. Jadi, semisal kami ini melayani pupuk, kami juga harus siap mendapatkan order dari mereka untuk mengirim barang dari warehouse-nya pemilik ke distributor misalkan gitu. Nah, di sisi lain kami juga ada customer lain ini, tidak hanya pupuk gitu. Nah, ini pasti butuh perencanaan yang baik. Kenapa demikian? Karena resource kami kan juga terbatas. Kami juga nggak bisa memenuhi semua itu dengan resource kami. Sehingga kolaborasi itu penting untuk menjalankan layanan yang kami berikan. Mungkin secara awal gambarannya begitu. Oke, mungkin kalau dari Pak Wahyu, Pak, gimana caranya? Ya, kalau dari saya, Avian Brand ini sebenarnya kan perusahaan cat, ya. Tetapi tidak hanya cat yang dihandle. Sebenarnya ada produk pipa, kemudian ada mebel, ada juga home care, dan juga semen instan. Nah, Tirta Kencana ini adalah bagian dari Avian Brand. Kalau Avian Brand ini sudah 46 tahun umurnya di Indonesia. Tirta Kencana 23 tahun di tahun ini. Dan kalau dari sisi kompleksitas, ya, kami bergerak di bidang penjualan dan juga distribusi. Total cabang atau total warehouse pusat distribusi yang kami handle totalnya ada 140 pusat distribusi di seluruh Indonesia, 98 kota dan 34 provinsi. Kemudian ditambah jumlah tenaga kerja yang ada di kami kurang lebih 6.000-an orang. Di supply chain sendiri itu ada 2.500-an orang. Kemudian jumlah SKU yang kami handle itu ada 3.500-an SKU. Kalau dimultiply dengan 140, maka ada 500-an ribu SKU yang kami harus manage. Ya, safety stocknya, inventory planningnya, kemudian replenishment stoknya, dan lain-lain. Kemudian
dari sisi channel. Yang kami supply itu adalah modern trade dan juga traditional trade. Kurang lebih jumlahnya 56.000. Kemudian kami kirim juga menggunakan fleet kami sendiri, kurang lebih 600-an fleets. Ya, dan ini bisa menimbulkan kemampuan kami untuk mengirimkan 10.000 titik per harinya. Nah, jadi dengan semua hal ini menjadikan bisnis ini menjadi sangat kompleks. Ya, dan ini membutuhkan benar-benar sinergi dari semua pihak. Jadi kalau kembali tadi ke pertanyaan, apa yang menjadi rencana dan juga apa yang menjadi strategi dalam memanage supply chain di Wita Kencana, hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah budaya top-down approach. Jadi di kami top-down approach ini sudah menjadi konsensus dan juga budaya secara nasional. Apapun yang diperintahkan, diinstruksikan oleh pusat, itu harus segera dijalankan oleh cabang maupun pusat distribusi. Ya, tentu ada dibungkus dengan SOP, dibungkus dengan surat keputusan direksi, dan lain-lain. Yang kedua, strateginya adalah digitalisasi. Jadi sekarang kami end-to-end proses supply chain dari sejak customer atau pelanggan itu order, sampai dengan barang itu disupply, sampai dengan barang itu diisi kembali oleh prinsipal, itu semuanya sudah terintegrasi dengan sistem yang terkini, teknologi yang terkini. Jadi dengan dua hal itu, maka konsep dan juga perencanaan supply chain itu menjadi lebih baik. Iya, berarti menarik ya kalau dari pola perencanaannya masing-masing. Kalau dari yang Pak Boy tadi kan mungkin saya awalnya kira itu kan di seputar pupuk aja, tapi ternyata juga menangani masalah klien-klien lain seperti klien misalnya dari oil and gas kayak gitu-gitu juga menarik. Nah, kalau dari Pak Wahyu sendiri kan ternyata tidak hanya di cat aja, tapi juga ada piping, terus mebel gitu. Berarti kan material yang di-handle itu kan bermacam-macam bentuk. Berarti untuk mendistribusikan itu kan pasti menjadi kompleks dan menarik gitu ya Pak ya. Tantangannya besar gitu. Ngomong-ngomong masalah tantangan, nah tantangan apa saja yang dihadapi dan mungkin boleh diceritakan ya, di-sharing ke teman-teman yang pernah dihadapi di dunia logistik maksudnya sampai saat ini gitu, dan bagaimana cara Pak Boy dan Pak Wahyu itu untuk menghadapi tantangan tersebut, overcome-nya gimana. Kalau tadi kan Pak Wahyu juga sempat bahas mengenai ada involvement dari teknologi kayak gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, mungkin Pak Wahyu? Iya, tadi saya melanjutkan dengan kompleksitas yang tadi sebegitu besar, melibatkan banyak pihak, banyak SKU, banyak fleets gitu ya. Tantangannya ada dua juga, internal dan juga eksternal. Nah, kalau kita bicara internal, itu contoh di warehouse saja, yang namanya kepatuhan terhadap prosedur, kepatuhan terhadap stok opnam, kemudian akurasi dan juga ketepatan stok, itu sebuah tantangan untuk kita selesaikan. Atau contoh kedua dari sisi transportasi, last mile dari pusat distribusi ke pelanggan. Tantangannya apa? Tentu kepatuhan sopir terhadap rute kirim. Kalau sopir tidak patuh terhadap rute kirim, pasti service level kita ke pelanggan akan terpengaruh. Tidak hanya itu, kepatuhan terhadap titik kirim itu juga penting, karena sopir bisa mengirimkan barang di luar titik yang ditentukan. Itu berbahaya sekali buat perusahaan. Itu salah satu atau salah dua contoh internal. Kemudian eksternal apa? Eksternal ini berbicara tentang supply dan juga replenishment. Kalau supply, contoh tahun lalu atau 2 tahun yang lalu sejak masa COVID, supply kontainer terbatas ya. Kapal semuanya ke China. Kontainer di domestik sangat terbatas, dan itu menimbulkan hal yang akhirnya stok kami menjadi sangat terbatas karena supply-nya tidak lancar. Itu dari sisi eksternal. Dari sisi yang lain, eksternal juga cost, biaya terus-menerus naik. Ya, tidak hanya biaya kontainer, tapi biaya bahan bakar itu juga naik terus. Jadi dua hal ini, eksternal dan eksternal, adalah sebuah orkestra nih kalau saya lihat. Bagaimana kita ngebalancing ini? Dari sisi internal kita benar-benar tegas
terhadap peraturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan bagaimana eksekusi di lapangan supaya mereka melakukan dengan baik. Di sisi eksternal, bagaimana kita membalancing antara biaya yang timbul naik terus-menerus dan juga bagaimana kita bisa memanage stok supaya selalu proper, ya, tanpa harus takut terkendala masalah supply. Nah, jadi kesimpulannya ya dua itu, internal dan eksternal yang seharusnya kita bisa manage. Oke, kalau dari Pak Boy gimana Pak? Ya, memang secara umum itu bisa disimpulkan eksternal dan internal ya. Kalau kami sebenarnya salah satunya juga ini variability di permintaan. Nah, pupuk itu seasonal. Beda dengan produk yang setiap saat sehari ada. Dia mungkin akan cukup tinggi saat musim tanam. Nah, padahal produksi jalan terus. 24 jalan terus. Artinya apa? Pengeluaran harus tetap jalan, tapi belum tentu nanti dia terdistribusi sampai ke petani. Karena petani butuhnya saat musim tanam. Kalau nggak musim tanam, dia nggak butuh. Artinya kan kita harus nyimpen ya. Pilihannya nanti nyimpen di dekat pabrik atau nanti nyimpen di di gudang tujuan kan gitu. Nah, itu juga tantangan. Yang kedua, sistem distribusi kita ini. Kalau ngecer istilahnya ke grosir itu pasti biaya juga mahal. Kalau gede, kita sekali kapal ngirim 40.000, tantangannya kita susah nyari gudang ukuran 40.000 ke atas, apalagi curah. Itu challenging sekali gitu. Bagaimana kita mensinkronkan antara permintaan dengan kapasitas aset yang kita miliki gitu. Mampu nggak untuk menjaga itu? Itu yang pertama. Yang kedua dari aspek regulasi. Kita itu kalau pupuk itu adalah barang yang sangat diatur oleh regulasi pemerintah. Dia ada yang disubsidi, ada yang non subsidi gitu ya. Di situ harus hati-hati karena ketika subsidi udah pasti, tapi yang non subsidi ini yang kita handle sendiri. Ketika kita nggak bisa nyerap di subsidi kan barang harus kita lempar untuk komersil nih. Komersil tantangannya di dalam negeri atau di ekspor. Ekspor harus ada izin. Kalau nggak ada izin nggak bisa ekspor, gitu ya. Nah, mau dilempar kemana nih barang ini kan gitu kan. Nah itu kan juga tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa menyikapi itu sehingga tetap supply chain ini yang ada di tempat kita bisa berjalan dengan baik ya. Tentu tantangan-tantangan yang ada di Pak Wahyu sebenarnya mirip. Cuman saya menambahkan di sisi kami ada itu regulasi dan juga cuaca ini ya, musim ini yang beda gitu ya. Betul. Gitu. Oke, yang menarik sekali tadi kan kalau Pak Boy kan sempat bahas kalau ternyata tantangannya itu juga ada di sisi supply dan bagaimana kita memanage supply-nya kita itu supaya tidak ketika dikirimkan tidak terlalu menumpuk atau ketika udah menumpuk nanti harus dilempar kemana lagi gitu ya. Itu menarik bagaimana cara kita mengelola persediaan. Boleh dijelaskan lagi nggak ya Pak untuk saat ini nih di perusahaan Bapak masing-masing bagaimana sih cara Bapak-Bapak itu untuk beroperasi secara efisien dalam mengelola persediaan tadi kan dengan karakteristik pupuk yang seasonality ataupun dengan Pak Wahyu yang kompleksitas atau jumlah SKU-nya yang banyak itu seperti apa gitu. Mungkin Pak Boy boleh duluan Pak. Ya, jadi memang dari tantangan-tantangan yang ada ini akhirnya mengelola persediaan ini penting. Musim begini ini kan transisi nih, transisi ke musim tanam. Sementara produksi harus jalan terus. Nah ini contoh kami ada case di Makassar. Nah ini satu kapal 40.000 nih, gudang kami mepet 40.000 gitu. Nah ini kita shipment pertama mungkin oke nih. Ketika dia balik shipment kedua, bawa 40.000 lagi. Nah ini kan mau kita taruh mana? Nah ini kolaborasi dengan sales itu juga sangat penting. Bagaimana dia harus cepat ngambil nih barang agar bisa terdistribusi ke kios, ke ini gitu ya. Nah begitu salah satu kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi antar unit ini untuk manage inventory di sini.
Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua memang size pengiriman itu juga penting. Bagaimana strategi pengiriman itu diatur agar kita aset yang kita punya mampu untuk mengelola ini. Misalkan makanya kita juga di sini ada tidak hanya kapal besar, kita siapkan kapal kecil juga. Artinya itu untuk backup ketika kita kesulitan untuk ngatur. Udah ini saatnya kapal kecil dulu masuk. Ini kapal besar itu. Jadi itu salah satu way out kita menjaga inventory agar tetap warehouse kita yang punya cukup lah gitu ya untuk menghandle ini. Kalau dari Pak Wahyu gimana Pak? Ya, kalau dari Tirta, sebenarnya kami punya satu konsep namanya konsensus demand planning. Ini mirip dengan SNOP. Ya. Okay. Kalau SNOP udah sampai ke factory, kalau kami hanya di internal kami. Jadi saya sebutnya konsensus demand planning. Siapa isinya? Jadi kolaborasi antara pertama planner. Ya. Selanjutnya selain planner ada marketing, karena dia punya activity, punya promotion dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kami sebut semacam IO, yaitu kayak gathering. Jadi dia yang mengadakan event. Event ke toko-toko. Kemudian nanti akan ada semacam paket pembelian. Kemudian yang keempat melibatkan top management. Jadi ada target penjualan, kemudian target promotion, target lain-lain. Nah, jadi konsensus dari semua itu kemudian kami buatkan satu forecast. Nah, forecast ini yang kemudian kami berikan kepada factory atau principal. Dari situ setiap minggunya itu dianalisa dan juga direview secara bersama. Baik itu dari principal maupun dari kami sebagai distributor. Nah, jadi dari situ forecastnya akan dianalisa apakah kita masih on the track ataukah harus ada perbaikan terhadap forecast, ada penurunan atau ada kenaikan. Nah, itu dari sisi bagaimana kita mengkoordinasikan manajemen persediaan supaya ketika ada lonjakan di tengah-tengah bulan atau tengah-tengah minggu, maka kita sudah ready. Ya, dan itu sudah diantisipasi sedini mungkin. Kebetulan kami supply-nya memang cukup mudah. Karena kami semua factory ada di Jawa. Kurang lebih ada 5 factory di Jawa dan kemudian 140 cabang kami ini memang tersebar. Ada yang outer island dan juga di Jawa. Ya, sebagian besar memang di Jawa dan kami sedang sekarang penetrasi ke luar Jawa. Dan di luar Jawa ini cukup challenging karena kan ada masalah lead time, ada masalah kontainer gitu ya, ada masalah jadwal kapal dan lain-lain. Tapi dengan konsensus demand planning ini membantu sekali perencanaan sehingga produk-produk yang kami ingin jual lebih lagi di pusat distribusi itu menjadi lebih visible untuk diperhatikan stoknya. Nah, kalau dari sisi visibility seperti apa? Nah, visibility ini kami memiliki semacam reporting yang memang ini sudah terintegrasi dengan ERP. Ya, dan semua pihak bisa kontrol. Nggak cuma dari director, tapi dari manajer juga bisa, planner juga bisa. Kacamatanya sama. Ini penting. Ini satu poin yang mungkin sepele, tapi best practice. Karena kadang-kadang beberapa departemen ngomongnya kolaborasi, tapi punya data masing-masing. Nah, akhirnya apa? Kita hanya wasting time memperdebatkan data. Padahal ada hal yang lebih besar lagi yang harus kita selesaikan. Tetapi dengan single reporting, semua orang sama toolsnya, maka kacamatanya kan akan sama. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk bersinergi data. Yang sinergi ini adalah sinergi solusinya. Gitu. Seperti apa ke depannya. Nah, ini dari sisi visibility yang kami lakukan. Ya, nah tadi kan sempat disinggung juga kan sama Pak Wahyu mengenai visibility dan koordinasi sebagai subsidiary ke parent company gitu ya melalui konsensus demand planning. Nah, kalau misalnya di Pak Boy sendiri itu polanya seperti apa Pak untuk kan pasti visibility itu kan seperti yang kita tahu itu memperlancar supply chain kita gitu ya. Betul. Secara umum kita sebenarnya ada SNOP. Tapi ini di Petrokimia Gresik karena kan dia yang ngelola seluruh barangnya gitu ya. Kalau kami kan sebenarnya tugas saja nih secara ininya. Nah, cuman dari situ kami juga dapat artinya kamu berapa yang akan kamu harus deliver ke sana kapan gitu ya dalam jumlah
berapa. Nah itu kami dapat tugasnya, tapi bungkusnya semua sebenarnya sudah ada di SNOP. Nah, bagaimana di tempat kami sendiri di sisi logistik ya, kalau di Pak Wahyu tadi ada single reporting ya, sebenarnya kami mirip-mirip ya, tapi kami nyebutnya dashboard report yang sama di kami, sehingga tahu nih ini di sini ada stok berapa, sekarang ada resource truck yang available berapa, ya itu ada, sehingga ketika itu ada permintaan masuk, kita udah tahu resource mana yang harus kita pakai gitu ya, sehingga lead time bisa diketahui dengan baik gitu. Jadi mirip-mirip lah sebenarnya secara umum ya. Kalau di kami ada dashboard untuk melihat visibility itu. Berarti tadi kan udah sempat bahas dashboard juga gitu ya Pak. Apa namanya, untuk di masing-masing perusahaan, apakah ada sistem otomasi atau ada teknologi lain nggak yang membantu untuk memperlancar proses distribusi logistik ataupun memanage inventory itu? Ya, kalau di kami sebenarnya ini juga common di industri logistik ya. Kami ada namanya PCSQ ya. Ini untuk tracking dan tracing armada kami gitu ya. Posisi di mana, lagi muat apa gitu ya, available atau enggak, dalam kondisi rusak atau bisa bekerja. Nah, kami tampilkan dalam common center. Jadi kami punya common center untuk mengelola seluruh aset armada kita, sehingga kita tahu mana yang bekerja, mana yang tidak bekerja, lead time-nya bagaimana, rutenya udah sesuai belum gitu. Ya, kita monitor di common center kami. Jadi itu salah satu teknologi yang kami gunakan di perusahaan. Oke, kalau Pak Wahyu? Sebenarnya mirip comment center, tapi kami nggak punya terus terang. Ini sebenarnya satu impian, impian untuk membuat comment center. Tapi ongoing, mungkin setahun 2 tahun lagi kita akan ada comment center. Tapi yang pasti untuk konteks otomasi, di kami sudah menggunakan ERP, ya ERP yang teknologi terkini, dan semua proses itu sudah terekam. Jadi memang ERP kan fungsinya untuk record keeping gitu ya. Jadi semuanya ada di sana, sehingga untuk tracking, tracing semuanya mudah. Ya, dan menariknya adalah baik itu Principal ataupun Tirta sebagai distributor sama-sama punya ERP, sehingga proses untuk validasi data kemudian transfer data itu sangat mudah karena ERP-nya sama. Nah, di samping ERP, khususnya di supply chain, ini juga dilengkapi dengan sistem-sistem pendukung atau teknologi pendukung. Jadi contoh seperti WMS, kami sudah menerapkan itu, kemudian Transport Management System, kemudian Routing Optimization System, kemudian Fleet Management System, Vendor Management System, jadi dan lain-lain. Ada yang in-house, ataupun ada yang kita sewa dari eksternal. Nah, tadi kembali ke apa yang saya sampaikan di awal, bahwa end-to-end supply chain ini dalam konteks apapun memang sangat perlu diintegrasikan dengan namanya teknologi. Kalau nggak ada teknologi, maka yakin bahwa akan ada proses yang terputus. Nah, kalau sudah ada proses yang terputus dan kita nggak bisa kontrol itu, maka akan ada pemborosan. Ketika ada pemborosan, kita nggak bisa manage itu, akhirnya jadinya kerugian buat perusahaan. Nah, termasuk juga misalnya karena tidak terintegrasi, timbullah fraud, ya, timbullah kecurangan oleh mungkin ada beberapa oknum karyawan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Makanya benar-benar penting yang namanya otomasi dan juga sistem teknologi yang bisa mendukung pekerjaan kita. Jadi menarik sekali ya untuk implementasi teknologi di masing-masing perusahaan. Kalau di perusahaan Pak Boy udah punya comment center gitu ya sebagai control tower. Kalau misalnya di Pak Wahyu memanfaatkan secara penuh ERP untuk menghindari kerugian-kerugian perusahaan seperti fraud dan lain-lain. Sekarang ini logistik banyak sekali platformnya, betul Pak ya? Betul. Platformnya banyak sekali. Ini harus memang perlu sinergi antar stakeholder, sehingga kita bisa saling masuk dan saling mudah untuk terkoneksi